Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Astaghfirullahal azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmatnya sehingga kita bisa menikmati kehidupan ini dengan yang baik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita semoga selalu mengucapkan sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan semoga kita diakui menjadi umatnya. Amin amin ya robbal alamin. Untuk pertemuan kali ini MK Akhlak Tasawuf jurusan Pendidikan Agama Islam, yaitu tentang akhlak yang muncul dari rukun Islam. Yang pertama yaitu adalah rukun syahadat. Syahadat di sini yaitu janji setia kita kepada Allah dan kemudian janji setia kita kepada Rasulullah. Janji itu kita ucapkan, mungkin kita sudah lupa bahwa di alam rahim itu sudah ada perjanjian antara kita dengan Allah ketika mengucapkan qalu bala syahidna. Kemudian dengan komitmen yang tadi yang sudah kita ucapkan dengan syahadat tadi kita kepada Allah dan Rasulullah, padahal itu sudah pernah kita lakukan. Komitmen inilah yang harusnya kita pegang. Perjanjian inilah yang harusnya kita pegang, bahwa qalu bala syahidna, ya Allah, engkaulah adalah Tuhan saya dan Rasulullah adalah Nabi saya. Pernahkah kita terpikir dengan kalimat itu, bahwa sudah jelas sekali sebelum kita dilahirkan di bumi ini sudah ada perjanjian yang seperti itu? Mungkin karena banyak sekali yang sudah kita pikirkan sehingga perjanjian itu sudah kita lupakan. Kemudian yang kedua, bersyahadat dengan ulama pewaris Nabi dengan rasa cinta, cipta dan keyakinan kepada Allah dan Rasulnya. Melalui ulama pewaris Nabi inilah sebagai tangga untuk menuju kepada tangga berikutnya. Sudah berjanji bahwa nanti kita sebagai generasi penerusnya dengan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itulah harusnya kita komitmen kepada generasi setelah Rasulullah, yaitu ulama pewaris Nabi. Kemudian meyakini bahwa tujuan kebahagiaan kita di dunia dan akhirat itu hanya ketika kita setia kepada Allah dan Rasulnya. Komitmen yang awal yang tadi ketika di alam ruhani itulah janji itu ketika kita bisa menepatinya. Sebagai tanda cinta kita, kita bisa berkomitmen terhadap apa yang sudah kita ucapkan, terhadap apa yang sudah kita janjikan. Contohnya ketika kita sudah berjanji kepada orang, kepada atasan kita, kepada pasangan kita, apakah kita berani melanggarnya terhadap orang yang kita cintai? Tentunya dan harusnya tidak. Maka kita kembali lagi, harusnya kita ingat terhadap komitmen, terhadap janji kita kepada Allah dan Rasulnya. Inilah nanti yang kemudian cinta itu mengantarkan kita untuk ingat terhadap komitmen tadi. Kemudian yang kedua yaitu rukun Islam adalah sholat. Ketika kita sholat, disinilah kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan Sang Pencipta segalanya, yaitu Allah yang besar, Allah yang maha besar dan semuanya kecil, Allah yang penting, semuanya tidak penting, Allah tujuan kita, kita tidak ada apa-apanya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Allahu Akbar, lafaz Allahu Akbar, disitulah kita mengucapkan Allah maha besar. Ketika Allah maha besar,
maka tidak ada yang lebih besar. Ketika Allah Maha segalanya, maka tidak ada yang segalanya. Ketika kita melafazkan Allahu Akbar, berarti kita kecil, bahkan lebih kecil, dan kita tidak ada apa-apanya. Disinilah kita harus merasa bahwa kita tidak berdaya. Kemudian yang kedua yaitu sholat kita, hidup kita, mati kita, ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu semuanya penyerahan total hanya kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ketika tujuan kita digiring dari mengucapkan lafaz Allahu Akbar, kemudian inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, insya Allah apa yang kita lakukan tujuannya sudah ke arah ke sana. Semuanya dari mulai kita lahir sampai kemudian kita mati, tidak ada dan tidak lain, hanya tujuannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulnya. Kemudian yang ketiga yaitu kebahagiaan yang sesungguhnya adalah jalan yang diberikan nikmat oleh Allah, seperti para nabi, siddiqin, syuhada, dan sholehin. Ketika kita sudah tahu ada tangga-tangga berikutnya untuk menuntun kita, maka kita lakukan. Dimulai dari mana? Dimulai tangga yang sebelumnya yaitu para sholehin, kemudian para syuhada, naik kepada para siddiqin, dan lalu kepada Rasulullah atau para nabiyin. Disinilah tangga-tangga itu kita lewati, kita pelajari, kemudian supaya kita bisa masuk kepada tangga yang kita tuju, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di saat kita sujud, bahwa kita tidak berdaya, yang punya semuanya itu hanyalah Allah. Apa yang kita terima itu hanyalah sebagai bentuk rahmat. Ketika kita sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, tidak ada yang segalanya kecuali Engkau. Engkau di sini yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat manusia sujud, maka di sini manusia lemah, manusia tidak berdaya, manusia tidak bisa apa-apa. Inilah bedanya antara manusia dengan makhluk yang lainnya. Kita ingat cerita iblis. Iblis itu adalah makhluk yang taat, yang paling taat waktu itu. Kemudian ketika diciptakannya Nabi Adam, iblis ini tidak mau sujud kepada siapa? Tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Apa alasannya? Bahwa iblis adalah lebih mulia daripada Nabi Adam. Jadi kalau kita di saat sujud kita masih selalu bahwa kita yang paling hebat, kita yang paling bisa. Apa bedanya kita dengan iblis tadi? Nah, untuk itu segeralah kita kembali kepada tujuan kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, yaitu tujuannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sujud inilah kita tidak berdaya, dan di sujud inilah kedekatan antara Allah dengan makhluknya. Kemudian yang selanjutnya yaitu berkorban hanya untuk Allah dan Rasulnya. Apa yang sudah kita lakukan ini tadi karena tujuannya hanya Allah, maka yang kita lakukan semuanya adalah berkorban untuk Rasulullah, kemudian untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang selanjutnya di dalam kita melaksanakan sholat yaitu memperhatikan anak yatim dan juga fakir miskin di sekitar kita, membutuhkannya. Semaksimal kita memberikan pertolongan kepada fakir miskin dan anak yatim. Kita ingat ipat-ipat dari salah satu waliullah yang ada di Cirebon, yaitu ingsun titip tajuk lan fakir miskin. Artinya hubungan kita dengan lingkungan sekitar itu adalah sebagai cerminan kita, sebagai akhlak kita. Apakah kita mampu untuk melakukan seperti itu atau tidak? Artinya ketika kita dekat dengan Allah, maka kita tidak melupakan dengan apa yang sudah diciptakannya. Di sini semaksimal mungkin kita bisa melakukan, yaitu memberikan santunan kepada fakir dan miskin. Kemudian yang terakhir di dalam sholat yaitu mempunyai hikmah, tidak menganggap sholat kita sebagai ibadah, semuanya karena rahmat Allah. Jika kita menganggap sholat kita adalah ibadah, nanti kita minta upahnya, nanti kita minta imbalannya, nanti kita minta jasanya. Tetapi kalau semuanya itu hanya rahmat Allah, adalah suatu kebutuhan yang harus kita lakukan sebagai makhluk terhadap kholiknya. Rukun Islam yang ketiga yaitu tentang zakat. Yang pertama,
di dalam zakat, yaitu akhlak yang muncul adalah membersihkan apa yang tidak sesuai dengan yang dimiliki oleh kita. Kita merasa bahwa harta ini adalah milik kita. Ternyata tentunya tidak. Semuanya adalah kembali kepada Allah. Klaim-klaim yang seperti itu kita kembalikan supaya kita bersih, maka kita berikan kepada yang berhak. Yang kedua yaitu di dalam zakat menyadari bahwa semuanya milik Allah. Ketika semuanya milik Allah, nanti zakatnya kita berbalik, bukannya 2,5 tetapi adalah 97,5. Jadi yang 2,5 itu justru adalah milik kita. Milik kita yang milik dalam arti bukan yang sesungguhnya harus kita miliki, artinya yang sudah menjadi hak kita. Tetapi nanti yang 97,5 itulah harusnya yang diberikan, yang zakat, yang disantunkan kepada orang lain. Namun kenyataannya kita berbalik, yang dizakatkan adalah 2,5 dan yang dimiliki oleh kita adalah 97,5. Padahal 97,5 itu milik Allah dan 2,5-nya yang sedikitnya itu adalah milik kita. Dari makna itu maka lahirlah sifat pada diri kita, pembersihan tadi itu. Kita tidak mempunyai sifat bakhil, tidak mempunyai sifat pelit. Karena apa? Ada hak yang lebih besar yang harusnya kita keluarkan, bukan kita pakai untuk diri kita itu sendiri. Kemudian dari makna zakat tadi, setelah kita tahu bahwa yang dimiliki kita 2,5%, maka di situ ada rasa sayang terhadap sesama, tidak memandang siapa dia, tidak memandang itu non muslim, tidak memandang muslim. Ketika kita cinta terhadap orang lain, cinta terhadap ciptaannya, maka semuanya kita sayangi. Itulah akhlak yang muncul. Tetapi kalau aturan zakat di dalam fikih adalah mereka yang berhak itu adalah yang sudah ditentukan oleh Allah melalui Al-Quran, yaitu 8 golongan. Salah satunya adalah fakir dan miskin. Kemudian yang keempat yaitu rukun Islam adalah puasa. Akhlak yang muncul dari puasa yaitu mengendalikan diri, mengubah nafsu amarah menjadi nafsul mutmainnah. Ketika kita berpuasa, ketika kita menahan diri, kita tidak makan, kita tidak minum, sesuatu yang tadinya halal kemudian tidak diperbolehkan, itu adalah sesuatu yang kita tahan. Mampu tidak kita menahan hal itu? Nah, mampu tidak keinginan tadi yang itu yang kita katakan adalah milik kita, yang kita katakan adalah halal bagi kita, namun kita tahan bahwa itu adalah tidak waktunya untuk kita lakukan. Nafsu amarah tadi kita rubah menjadi nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah di sini adalah nafsu tahapan awal untuk mencapai nafsul mulhamah, kemudian rodiyah, mardiyah, dan yang terakhir yaitu nafsul kamilah. Yang kedua yaitu belajar menahan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang sudah ada di hadapan kita sebenarnya diperbolehkan. Kalau di dalam nas itu diperbolehkan untuk halal kita makan. Namun di saat puasa ada batasan-batasan tertentu, ada waktu-waktu tertentu, ada makanan-makanan tertentu yang kemudian yang tadinya halal ini tidak diperbolehkan. Nah, maka batasan-batasan tadi bagaimana kita bisa menahan nikmat yang diberikan Allah tidak kita gunakan semuanya. Yang selanjutnya itu dari puasa yang ketiga yaitu memahami orang yang tidak bisa makan atau kekurangan makan. Kita belajar seandainya posisi kita terhadap orang yang tidak bisa makan, bagaimana rasa laparnya, bagaimana rasa hausnya, bagaimana rasa susahnya ketika orang tersebut menahan. Disinilah latihan agar semua apa yang diberikan oleh Allah itu tidak semuanya langsung kita gunakan. Yang keempat yaitu mewujudkan kepedulian sosial. Ketika kita sudah merasakan terhadap orang yang kekurangan makan, maka ada rasa peduli. Karena kita sudah merasakan bahwa lapar itu tidak enak, bahwa lapar itu tidak menyenangkan, bahwa lapar itu tidak nyaman. Maka di sini timbullah sifat pada diri kita yaitu sifat kepedulian sosial, peduli terhadap sesama, peduli terhadap lingkungannya. Yang selanjutnya yaitu memaksimalkan waktu hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat orang banyak sekali di dalam berpuasa
apalagi di sini adalah puasa Ramadan, banyak digunakan waktunya untuk zikir, banyak digunakan waktunya untuk ibadah. Maka di dalam puasa itu, ketika perut kita merasa lapar, kemudian nafsu kita sudah lari kepada nafsul mutmainnah, sudah mencapai pada tingkatan itu, yang ada adalah puasa hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya inginnya berzikir, hanya inginnya beribadah, hanya inginnya selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, yang timbul akhlak dari puasa yaitu menghidupkan Al-Quran dalam kehidupan kita. Apa sih yang kita lakukan ketika perut kita, posisi kita, nafsu kita, dan semuanya kita tahan? Kemudian yang kita lakukan tentunya kepada hal yang lebih baik, yaitu seringnya membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran di sini bisa dengan membaca lafadznya saja, kemudian kita naik membaca artinya, kemudian kita paham artinya, kemudian kita bisa mengaplikasikan apa yang kita baca. Disinilah Al-Quran sebagai undang-undang pedoman kita untuk melakukan semua yang kita kerjakan di dunia ini ada di dalam Al-Quran. Namun seringkali kita lupa, bahkan tidak ingin tahu arti dari yang kita baca. Yang terakhir adalah akhlak yang muncul dari rukun Islam, yaitu haji. Haji merupakan puncak ibadah, puncak segala yang kita lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu pengorbanan. Belajar mengorbankan diri untuk ibadah kepada Allah dan Rasul-Nya. Di dalam berhaji banyak sekali yang perlu kita korbankan, yaitu mengorbankan contohnya adalah harta. Bagaimana kita perjalanan orang Indonesia untuk beribadah haji ke Tanah Makkah tidak membutuhkan uang yang tidak sedikit, yaitu minimal pada tahun sekarang sekitar 30 juta atau 35 juta, dan itu pun menunggu beberapa tahun kemudian. Artinya di sini pengorbanan itu bukan hanya dengan harta, tetapi juga fisik kita. Mampu tidak ketika kita dihadapkan dengan uang yang sudah ada, fisik yang masih kuat, kita itu berani tidak untuk melangkah seperti itu. Yang ketiga yaitu yang muncul dari ibadah haji adalah mengetahui jati diri manusia. Kita harus mengetahui jati diri kita. Seperti apa sih yang sesungguhnya ketika kita melakukan ibadah haji tadi? Apakah hanya sekedar ritual saja, ataukah kita bisa bermesraan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang keempat yaitu belajar pengorbanan Nabi Ibrahim kepada anaknya. Di kota Makkah, di Masjidil Haram, di sana ada jejak sejarah, ada makom Ibrahim, dan disitulah ada sejarah, ada cerita tentang pengorbanan seorang ayah yang memberikan anaknya untuk dikorbankan, untuk disembelih demi yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak yang didambakan berpuluh-puluh tahun, Nabi Ibrahim rela memberikannya. Disinilah kita bisa tidak memanai, andaikan saya menjadi orang tua, saya bisa tidak mengikuti teladan yang diberikan oleh Nabi Ibrahim. Andaikan saya menjadi anak, mampukah kita seperti Nabi Ismail yang pasrah untuk dibunuh? Yang selanjutnya yaitu yang kelima, meninggalkan keluarga hanya untuk Allah. Ketika kita melakukan ibadah haji, diri kita berangkat ke tanah suci bukan dalam waktu yang singkat, bukan dalam waktu 1 hari atau 2 hari, tapi membutuhkan antara waktu 10 hari sampai 40 hari. Di sanalah kita meninggalkan keluarga, ikhlas, kita terpisah dengan orang yang kita cintai. Kemudian yang selanjutnya yaitu perjuangan Nabi Ibrahim menghadapi serangan dari depan, serangan dari belakang, serangan dari kanan, dan serangan dari kiri, yaitu serangan akal, kemudian serangan nafsu, serangan kolbu, dan kemudian menjadi jati diri, yaitu pada pusatnya. Jadi artinya serangan ini bahwa saya tidak tahu, saya tidak bisa, saya tidak punya apa-apa, bahkan saya tidak sanggup apa-apa. Bisa tidak kita lepas dari itu? Yang kita ketika punya akal bahwa saya ngerasanya tahu, yang dengan nafsunya bahwa saya merasa bisa, dan yang dengan kolbunya bahwa saya bisa memiliki apa-apa. Kalau 3 tadi antara akal, nafsu, dan kolbu, kemudian kita ramu menjadi satu, kemudian kita di situ menjadi
tubuh halus, maka disinilah kita bisa menjadikan semuanya satu itu menjadi tabligh. Artinya apa? Kita bisa mampu melawan serangan dari depan, belakang, kiri, dan kanan. Kemudian yang terakhir dari perjalanan haji yang dapat kita ambil dari akhlaknya, yaitu perjalanan hidup kita ada di tawaf, bahwa semuanya untuk Allah dan Rasulnya. Ketika kita tawaf melakukan perputaran itu, semuanya yang dilakukan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti kita memutar-mutar badan kita, tubuh kita ke sana dengan mengelilingi Ka'bah itu. Bukan hanya sekedar putaran-putaran itu, tapi bagaimana kehidupan kita awal, kemudian kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari titik di situ ada Hajar Aswad, kemudian kembali lagi kepada Hajar Aswad. Artinya kalau kita masukkan, yaitu tujuan kita hanya kepada Allah, nanti mati kita juga kepada Allah. Lalu bagaimana kita mengambil hikmah ketika perjalanannya Siti Hajar dengan Nabi Ismail, yaitu bolak-balik antara Bukit Sofa dengan Bukit Marwah. Perjuangan seorang ibu ingin memberikan sesuatu kepada anaknya dengan begitu luar biasa. Sudahkah kita bisa mengambil hikmah dari semuanya itu? Untuk itu coba kita lakukan 5 rukun Islam yang sudah diajarkan tadi untuk dilakukan dengan kontemplasi di rumah. Kemudian kita bagaimana mengambil hikmah dari perjalanan syahadat, kemudian sholat, zakat, puasa, dan haji. Semoga yang sudah kita pelajari nanti, akhlak yang muncul dari rukun Islam itu bisa terimplementasikan, sehingga kita menjadi manusia yang sesungguhnya manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas syiratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.